Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. kami, Sony, Ali, Randi. Tim SAR JGB Angkatan 9 Kota Pekalongan. Yes, 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 prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ali. Siang Pak Sony. Siang Pak Randi. Pak Sony. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan belajar coaching. Ya, saya selaku supervisor, kemudian Pak Ali sebagai coaching dan Pak Randi sebagai coaching. Untuk Pak Ali sebagai coaching, apa yang bisa kita kembangkan untuk kompetensi ini Pak Ali? Yang pertama itu kaitan dengan diagram penuh presence. Yang kedua kaitannya dengan mengajar dengan aktif percakapan. Yang ketiga juga pertanyaan saya yang berbobot itu bagaimana seperti itu. Terus harapannya ke depan apa Pak Ali untuk coaching ini? Harapannya semoga dengan latihan coaching ini bisa menjalankannya dengan lebih baik seperti itu. Oke, baik. Ya, silakan Pak Ali. Ya. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali. Bagaimana kabarnya hari ini nih Pak Randi? Alhamdulillah baik Pak Ali. Boleh ya Pak ya, saya duduk di sini ya Pak ya. Ya boleh Pak, monggo Pak. Saya persilakan lagi. Hari ini saya ingin mengajak Pak Randi nih mengobrol ya, mungkin agak sedikit lama. Ya Pak. Nah kira-kira Pak Randi keberatan tidak ya? Alhamdulillah hari ini slow dan waktunya juga bisa. Boleh Pak. Oke, baiklah. Siap Pak. Semoga pembicaraan kali hari ini kita bisa bermanfaat ya Pak Randi ya. Iya Pak. Nah itu yang saya harapkan Pak Randi. Akhir ini saya perhatikan Pak Randi kok seperti tidak bersemangat ya. Apa yang mengganggu pikiran dari Pak Randi sebelumnya ini? Iya Pak, untuk hari-hari ini memang di dalam proses pembelajaran saya itu kurang bersemangat Pak. Mungkin Pak Ali kan agak sedikit tahu ketika saya lagi jalan, ketika saya mungkin berbicara. Ya memang gini Pak, ketika saya mengajar itu di dalam pembelajaran itu memang saya itu nggak begitu semangat Pak, karena anak-anak yang mungkin saya ajar itu pada malas dalam pembelajaran saya Pak. Jadi apa konsepnya, apa materinya itu kan saya belum tahu. Sekiranya anak itu ketika pembelajaran saya kok anak itu pada malas. Jadi sayanya itu ikut Pak di dalam pembelajaran itu. Jadi saya kurang bersemangat di dalam proses pembelajaran gitu Pak. Nah menurut Pak Randi kurang bersemangat dalam hal apa? Terus masalahnya itu gimana ya kira-kira? Awalnya gini Pak, ketika pembelajarannya saya, ketika materinya itu tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, di materi itu yang mengikuti kegiatan pembelajaran saya itu 50% Pak. Ya 50% itu anaknya itu awal minggu pertama itu tidak berangkat. Terus minggu kedua kok banyak yang mengeluh sakit gitu Pak. Jadi saya itu kurang bersemangat dalam pembelajaran itu Pak. Oh baiklah kalau begitu berarti Pak Randi sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat belajar Pak Randi itu bukan hanya mengajar. Iya, Pak. Terus ada lagi juga menurut Pak Randi itu apa yang kurang dalam mengajar itu apa kira-kira apa saja sepertinya selain tadi yang disampaikan Pak Randi? Mungkin kalau di pembelajaran di sini Pak ya, yang pertama itu mungkin pembelajarannya full time Pak gitu, dalam arti dari pagi sampai sore, pulangnya aja 3:30. Juga di dalam pembelajaran saya itu di jam-jam siang Pak. Ya, nah, itu yang menjadi gimana Pak nanti bisa memberikan motivasi saya enggak Pak untuk biar lebih pembelajaran saya lebih optimal gitu Pak. Kalau menurut saya begini Pak Randi, biar nanti optimal ya nanti pembelajaran sosial emosional yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan teknik stop tadi, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru Pak Randi seperti itu. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang
kompetensi sosial emosional, ya apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar seperti itu Pak. Ya, coba nanti saya mungkin ketika pembelajaran ingin memberikan materi seperti model permainan gitu Pak nggih. Iya. Mungkin salah satunya nanti saya coba. Jadi mungkin setelah permainan kita diskusi ya kan Pak, atau memberikan kuis ataupun game ataupun nanti tak putarkan video gitu Pak nggih. Seperti Iya. itu Pak Nah, nggih. itu sangat bagus sekali Pak Randi. Nah, mungkin Pak Randi harus juga bisa berkomitmen ya kepada apa namanya anak-anak Iya. biar tambah semangat belajar lagi, yang nantinya juga ketika Pak Randi semangat mengajar otomatis anak-anak juga akan semangat dalam pembelajaran Pak Randi, terutama dalam tadi hal sosial emosionalnya Iya. ketika pembelajaran itu biar aktif kembali seperti itu Pak. Ya. Soalnya kemarin itu ada anak yang cerita dengan saya, Iya. mata pelajaran matematika itu bisa menghibur gitu Pak. Nah, dia Iya. bisa menghibur karena mungkin saat pembelajaran matematika tematik itu seperti menggambar, Iya. ada menyanyi gitu. Nah, ini PPKN juga sama, Pancasila diberi model belajar itu biar tambah semangat. Intinya pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Randi itu sudah bagus, tinggal semangatnya Pak Randi saja bisa tetap demikian semangat agar anak-anak juga semangat dalam melakukan belajar seperti itu Pak. Iya. Nanti coba saya akan membuat model pembelajaran seperti itu Pak nggih. Mungkin Iya. bisa berpengaruh terhadap anak-anak yang tadinya malas, sayanya juga ikut malas mau ngajar kok malas, anaknya Iya. juga malas kan kitanya juga sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan perangkat, ternyata anaknya kok Iya. ketika pembelajaran saya itu malas Pak. Ya, makanya jadi guru itu ibda binafsik Pak Randi, kembali Iya. ke diri sendiri. Ketika diri sendiri itu sudah baik, Iya. dari hati keluarnya ketika mengajar, nah insya Allah anak-anak juga akan menerima dengan hati semangat dan nanti proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar seperti itu Pak Randi. Oh, Iya, iya. jadi kembalinya ke hati, bahasanya the voice of heart ya, suara hati seperti itu. Kalau hatinya baik ketika mengajar, hati kita semangat belajar, tidak ada apa namanya rasa negatif ke anak-anak, insya Allah anak-anak juga menerima dengan baik seperti itu Pak Randi. Iya. Ya mungkin saya coba di minggu-minggu depan Pak gitu. Iya. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya Pak Randi ya, tetap semangat, jangan lupa anak-anak didoakan ya, Iya. biar jadi anak yang soleh-soleh seperti itu. Terima kasih Pak Randi ya, tetap Iya. belajar semangat untuk mengajar juga. Oke, nanti berarti ini ada perencanaan pembelajaran aksi gimana Pak kalau menurut Pak Ali gitu? Ya tadi di aksi bahasanya kita menerapkan ke anak-anak belajar PKN itu tidak hanya dengan mungkin apa namanya dengan ini saja ya ceramah atau tetap seperti model-model pembelajaran yang tadi disampaikan oleh guru mereka yang mengajarnya asik seperti itu, karena tergantung kitanya ketika mengajar mau actionnya bagaimana ya kita tadi mainnya dari hati dulu biar anak menerima dengan baik seperti itu Pak. Oh, Iya, iya. ya. Makasih Pak, mungkin masukan dari Bapak mungkin menjadi evaluasi saya Pak nggih Iya, iya. ketika kita sebagai guru ya juga menjadi fasilitator. Mungkin dengan perbincangan dengan Bapak Ali, Iya. saya sudah agak sedikit lega Pak, Iya. karena mungkin beban berat ataupun beban yang mungkin selama ini saya rasa itu mau cerita sama siapa itu saya masih bingung Pak. Oh, gitu. Iya. Gitu. Jadi kok waktu itu wah ini ada teman yang baik ini apalagi mengajarnya agama, jadi Iya. mungkin kan agak sedikit bisa meringankan mungkin beban dari permasalahan saya mengajar gitu Pak. Iya. Ya gitu aja Pak ya, tetap semangat ya. Terima Iya, kasih ya. oke. Jadi nanti saya tetap bisa menjadi tanggung jawab saya sebagai guru, nanti insya Allah tetap saya akan merubah dari model pembelajaran saya biar anaknya itu antusias ikut di dalam pembelajaran saya. Iya, Terima tetap kasih semangat. Pak Ali. Iya, sama-sama Iya. Pak Randi ya. Iya. Oke, nah tepuk tangan. Oke, baik Pak Ali, Pak Randi. Nah, luar biasa. Bagus sekali yang dilakukan oleh Pak Ali. Kira-kira tadi dari 3 kompetensi yang disampaikan oleh Pak Ali, dari presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang satunya adalah memberikan pertanyaan berbobot. Apakah sudah semuanya include Pak Ali? Ya sudah ikut alhamdulillah. Sudah ikut semua dan sudah bagus ya. Ya. Alhamdulillah. Baik, menurut pengamatan saya juga sudah begitu. Saya kira tidak ada yang perlu diperbaiki lagi karena semuanya sudah masuk
Terima kasih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Pak Sony, Ya. buat Pak Ali. Yes, Oke. ya. Ini nanti kita akan membuat mungkin apresiasi kita ya dalam kegiatan ini dari kucing ya. Untuk Pak Sony mungkin sebelum kegiatan ini dilaksanakan dilakukan mungkin Pak Sony saya mungkin ingin tanya sedikit dari Pak Sony. Bapak ingin membantu saya mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Nah, seperti yang kita ketahui Pak Randy bahwa sebagai coaching kita harus memiliki kompetensi 3 yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Harapannya ketiga kompetensi itu bisa saya kembangkan. Terus bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati kira-kira? Kalau bisa ketiganya langsung sambil nanti minta tolong untuk dievaluasi bagaimana saya menerapkannya dalam proses coaching. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan di hari ini Pak? Ya semoga harapannya penilaian yang saya lakukan adalah berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan harapan. Iya. Mungkin apa sih harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya harapannya untuk kedepannya bahwa saya bisa menjadi coaching yang sesuai dengan yang kita pelajari bersama, yaitu memberikan solusi kepada coach atau klien kita dalam memecahkan masalahnya. Ya, ya. Oke. Monggo silakan Pak Sony dan Pak Ali ya. Assalamualaikum Pak Guru Sony, apa kabar ki? Waalaikumsalam Pak Ali, gimana? Alhamdulillah baik Pak Ali. Apa gerangan nih Pak Guru? Sepertinya kok penting sekali nih. Gini, sesuai dengan pengamatan saya ini, Pak Ali ini kok kelihatannya itu akhir-akhir ini seperti malas ikut pelatihan. Nah, kalau boleh tahu kenapa ya Pak Ali ya? Oh, begini ya Pak Guru Sony, bukannya itu saya malas, tapi pernah kok banyak sekali kerjaan di rumah ini Pak. Ya kita tahu sih ya Pak Ali ya bahwa setiap orang memiliki pekerjaan rumah masing-masing, dan tentunya kita juga bisa melihat bagaimana manajemen waktu kita di rumah ya untuk di rumah. Karena saya sendiri juga memiliki pekerjaan rumah, Pak Ali juga memiliki pekerjaan rumah. Jadi menurut saya ya pekerjaan rumah bukan menjadi alasan yang utama Pak Ali. Ini juga sih Pak Guru ya. Saya itu males ikut pelatihan online karena saya tidak bisa juga sih di dalamnya. Sebentar lain lagi materinya, besok lain lagi materinya. Saya juga tidak mau fokus dalam hal itu saja dalam pelatihan online itu, karena kategori pelatihan online itu kan biasa-biasanya itu ketika kita online jarang juga on kamera teman-teman yang lain. Saya juga mengikutinya kadang-kadang tidak. Jadi tadi malasnya seperti itu Pak. Iya. Oh gitu. Iya. Apakah Pak Ali sendiri tidak ingin mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang, bahwa kita kemarin sudah di zaman COVID ya, tentunya kita juga mengikuti perkembangan. Sekarang sudah new normal lagi, sudah luring, tapi alangkah baiknya tetap kita mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya gitu. Iya. Ya terima kasih ya Pak Guru ya. Insya Allah ya mulai sekarang ini saya tidak akan santai lagi di rumah, tetap akan mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan apa kompetensi saya, mungkin dalam mengajar ya, terutama kompetensi profesional lah kaitannya dengan itu. Dan saya akan mencari lebih aktif lagi pelatihan-pelatihan online ya,
yang saya senangi. Kalau misalnya saya tidak bisa mengikuti, sebelum mengikuti ya saya akan belajar dengan otodidak, melihat YouTube lah misalnya, dan sarana lain yang mungkin saya tahu seperti itu Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Artinya apa yang akan Pak Ali lakukan itu kan dampaknya bagus untuk perkembangan anak didik kita. Kemudian kira-kira untuk rencana ke depan Pak Ali dalam pengembangan diri, pelatihan-pelatihan yang akan Pak Ali lakukan itu bagaimana mengemasnya kepada siswa kita, penerapannya gitu Pak Ali? Ya begini, kayak pelatihan online itu kan selama ini saya mengikuti pelatihan online itu mungkin ya itu hanya untuk meningkatkan ini ya bahasanya angka kredit saya biar naik ke jenjang lebih tinggi, golongan seperti itu, pangkat dan lain sebagainya. Tapi karena ini tadi Bapak juga menyampaikan hal ini ke anak didik, berarti nanti saya akan mencari pelatihan online kaitannya dengan proses pembelajaran, bagaimana penerapan kedepannya ke anak didik biar tambah bermanfaat, tidak bermanfaat untuk saya aja untuk naik pangkat, tapi juga untuk peserta didik biar ilmunya juga manfaat seperti itu Pak. Ya, alhamdulillah, berarti sudah tepat rencana dan harapan Pak Ali, dan semoga kedepannya Pak Ali juga semakin semangat untuk perkembangan dirinya sendiri, anak-anak dan sekolah kita. Itu Pak Ali, semoga dengan adanya pertemuan kita hari ini bisa memberikan jawaban kepada saya apa sih yang menjadi kendalanya Pak Ali kok nggak mau ikut, dan Pak Ali juga mungkin sudah merasa bagaimana perasaannya gitu Pak kalau sudah diskusi dengan Alhamdulillah perasaan saya ini dengan bincang dengan Pak Sony ya sudah tambah maju lah, pikiran saya lebih kreatif lagi, tidak monoton, artinya apa-apa males saja di rumah, mengikuti online itu juga tidak ada gunanya kalau tidak untuk peningkatan cara hidup saya. Tapi lebih baik lagi kita harus melihat bagaimana menurut bisa maju sesuai zamannya, kita harus mengikuti zamannya. Jadi sangat bermanfaat lagi Pak Sony, sangat bermanfaat sekali yang saya ucapkan lagi itu sangat bermanfaat diskusi kali ini ya. Jadi nanti saya akan mengikuti online, semoga saja pelatihan di online juga, mungkin yang luring juga saya ikuti. Yang penting kompetensi ini harus saya kembangkan untuk anak didik saya biar tambah maju lagi dalam les KPM seperti itu Pak. Terima kasih ya Pak Sony ya. Terima kasih Pak Ali, baik ya, bisa melanjutkan waktu selanjutnya, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari Pak Ali, dari Pak Sony. Sudah melakukan kegiatan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini kan mungkin kesakelunya Pak Ali itu Pak Sony bisa memberikan yang terbaik buat Pak Ali nanti harus bagaimana, diarahkan Pak Sony juga ya kan. Nah ini bagian dari sebagai observasi kita Pak ya, sebagai pendidik gitu Pak gitu. Mungkin saya mau bertanya dengan Pak Sony gitu. Siap. Bagaimana Bapak menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Alhamdulillah yang tadi saya rasakan kalau menilai sendiri kayaknya susah ya Pak ya. Tapi perlu saya evaluasi bahwa saya mencoba untuk present hadir penuh, ternyata tidak mudah juga. Yang kedua, mendengarkan aktif, insya Allah saya sudah bisa. Memberikan pertanyaan berbobot ternyata susah juga, tidak semuanya saya bisa lakukan. Jadi mungkin ada dua momen atau poin yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu present, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus apa yang membuat Bapak menilai demikian gitu Pak? Ya karena ketika contoh memberikan pertanyaan berbobot, saya kadang bingung Pak. Pertanyaan apa yang harus saya berikan yang tidak menjadi justifikasi untuk klien saya atau yang coach atau Pak Ali tadi, sehingga saya tidak merasa menyalahkan beliau, tapi saya memberikan gambaran dan solusi yang tepat. Bagus ya. Terus boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Monggo Pak. Ya, mungkin saya mengamati tadi pada saat mungkin Pak Ali dengan Pak Sony, tadi sudah melakukan kegiatan seperti tadi, yang saya amati cukup bagus ya dari Pak Sony dan Pak Ali. Pak Ali juga tadi sudah menyampaikan kesakuannya, terus bagaimana mencari solusinya, dan Pak Sony juga memberikan solusi yang bagus, solusi yang tepat, memberikan support ya. Itu tadi saya lihat seperti itu dan bagus sekali menurut saya. Terus saya mau tanya dengan Pak Sony, mungkin
apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan perform di area ini? Ya, untuk performa yang akan saya tingkatkan khususnya untuk metode coaching ini tentunya bagaimana kita sering praktek, sering latihan, sering diskusi dan banyak membaca sumber-sumber yang relevan atau kita budayakan literasi sehingga ketika punya gambaran banyak oh proses coaching itu seperti ini, kemudian alur ceritanya seperti ini, tujuan utamanya ini akan tersampaikan semua dan kita bisa sesuai dengan rencana kedepannya dan harapannya dari coach itu merasa nyaman, lega, senang ya Pak Ali, Bahagia. Terimanya ya. Ada ya, betul. Terus apa yang saya dapat dari kegiatan ini? Mungkin, dengan Pak Sony. Yang saya dapat ya menjadi coaching itu tidak mudah, Nggih. perlu proses dan tentunya banyak belajar juga dari teman-teman. Nggih. Mungkin saya cukupkan ya. Saya terima kasih dengan Pak Sony, dengan Pak Ali yang sudah bagus sekali tadi performnya bagus, sudah bisa memberikan inspirasi bagi yang lain, bagi saya sendiri dan mendapatkan pembelajaran yang lebih dan tak kalah mendapat hikmah dari kegiatan ini. Terima Ya, kasih. matur suwun Pak Ali dan Pak Sony. Iya, Saya sama-sama, cukupkan. Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Pak Randi, Pak Roni? Apa kabarnya? Khair. Alhamdulillah. Begini nih ya, Pak Randi sama Pak Sony. Saya ini bahasanya sebagai pengamat lah dalam kaitannya dengan coaching ini ya. Nah, ini kan coachnya nih Pak Randi, Pak Sony sebagai coachingnya ya. Kayaknya saya ke Pak Randi nih. Bapak ingin membantu saya mengembangkan kompetensi apa ini Pak? Yang mana dalam coaching ini Pak? Mungkin dalam kegiatan ini Pak nggih, saya ingin mengembangkan sikap-sikap atau kegiatan di dalam ini itu ya, seperti kehadiran penuh gitu Pak. Terus seperti aktif di dalam pembelajaran, dalam proses kegiatan. Terus yang ketiga yaitu pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Bagian mana Pak yang nanti mungkin Bapak inginkan untuk saya amati ini Pak? Ya, mungkin di dalam kegiatan ini mungkin Bapak bisa mengamati dari saya sebagai dan Uci ya, dalam kegiatan ini terus bisa Bapak Ali mengamati dalam proses nanti bagaimana pertanyaan dan mungkin solusinya bagaimana seperti apa gitu Pak di dalam kegiatan. Terus harapan dari observasi ini yang akan Bapak lakukan apa? Mungkin di dalam observasi ini Pak dalam kegiatan ini tentang perkembangan bagaimana kita sebagai coach Pak di dalam kegiatan coaching juga bagaimana kita bisa melakukan kegiatan ini kan luar biasa sekali Pak, karena yang namanya manusia juga kan pasti punya rasa ingin mencari solusi lewat mana gitu kan. Nah, berhubung kita punya rekan sejawat yang baik kan pastinya kita bisa curhat, kita bisa mengambil kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut kan kita pasti sedikitnya bisa memberikan solusi ketika kita memiliki permasalahan gitu Pak. Terima kasih Pak Randi. Silakan dilanjutkan. Saya akan mengamati dari sini ya, Prof. Pak Randi. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Pak Sony. Mohon maaf mengganggu Pak Randy. Mau minta waktunya sebentar. Izin mau bercerita nih Pak. Saya tentang akhir-akhir ini di kelas saya ini Pak. Baik Pak, Pak Sony. Apa yang mau Bapak mungkin ceritakan? Gini Pak Randy, mohon maaf. Akhir-akhir ini tuh saya melihat murid-murid yang saya ajar itu sebagian besar kurang antusias. Khususnya yang saya lihat adalah misalkan saya meminta anak-anak itu mengumpulkan tugas, itu hanya sekitar 30-50% saja yang mau mengumpulkan tugas. Gimana ya Pak Randy ya? Jadi gini Pak Sony, apa yang mungkin Pak Sony harapkan dari obrolan ini mungkin Pak?
harapannya dengan cerita sama Pak Randy saya punya gambaran solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kelas saya, Pak Randy gitu. Terus menurut Pak Sony, hal apa yang membuat murid-murid Pak Sony sendiri yang mungkin tidak antusias di dalam pembelajarannya Pak Sony? Kalau diingat-ingat lagi ya Pak Randy ya, yang menyebabkan murid saya kurang antusias mungkin yang pertama adalah apa saya pembelajarannya tidak membosankan ya, atau mungkin terlalu monoton, atau mungkin terlalu banyak metode ceramah juga dari saya, dan mungkin jarang memberikan kesempatan murid untuk berpendapat atau aktif dalam pembelajaran. Itu mungkin Pak Randy bisa saya ingat lagi. Ya mungkin yang namanya manusia pasti ada salah, ada kurangnya gitu Pak nggih, Pak Sony nggih. Ya, menurut saya gini Pak, pasti di dalam pembelajaran itu siswa itu ingin pembelajaran yang asik Pak, biasanya kayak gitu Pak, biasanya asik, dan biasanya anak itu suka menonton YouTube ataupun mungkin literasi, tetapi dibawa ke perpustakaan gitu Pak, biar anaknya itu mencari referensi sendiri Pak. Tinggal mungkin Pak Sony punya ide-ide seperti itu Pak, bisa dilakukan mungkin biar anaknya itu antusias. Oh iya ya Pak Randy ya, berarti yang disampaikan Pak Randy tadi sepertinya ada gambaran bahwa membuat murid kita itu lebih aktif ya, dan lebih antusias dengan video atau dibawa ke perpus ya. Nanti coba saya akan mencari ide-ide yang bisa meningkatkan semangat belajar murid itu Pak Randy. Ya gitu Pak Sony, mungkin dicoba di dalam pembelajaran Pak Sony, kan mungkin bisa jadi yang namanya kita guru mencari solusi ketika kok anak sampai nggak antusias belajar, kan kasihan anaknya juga, pembelajarannya mungkin bisa terlambat, mungkin waktunya juga terbuang kan Pak, kan kalau anaknya tidak, pembelajarannya tidak aktif, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan optimal juga. Pak Sony-nya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kadang anaknya seperti itu Pak ya. Mungkin menurut saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Randy. Mungkin juga saya rada evaluasi sedikit ya, mungkin karena saya sering memberikan tugas PR yang berlebihan juga kepada siswa-siswa, dan mungkin juga monoton, sering menggunakan textbook saja tanpa sekarang kita ada teknologi, menggunakan gadget yaitu sebagai sumber belajar tambahan. Nah ini saya baru sadar bahwa saya itu cenderungnya hanya textbook gitu Pak Randy. Mungkin adakah sumber belajar selain buku teks itu Pak biasanya? Ya, dengan adanya ini saya baru melek bahwa ternyata YouTube itu bisa kita gunakan untuk sumber belajar lain, termasuk blog, kemudian mungkin Instagram, atau bahkan TikTok yang dulu image-nya adalah negatif, bisa digunakan untuk membuat video-video berkaitan dengan mata pelajaran saya, itu bahasa Indonesia juga ternyata ya. Baru ingat Pak Randy, alhamdulillah nih. Ya, jadi gimana itu rencana Pak Sony ke depannya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin Pak Sony harapkan gitu di dalam permasalahan itu. Mungkin Pak Sony punya solusi lain gitu. Ya mungkin dengan adanya ini saya akan berusaha untuk merancang pembelajaran yang lebih asik. Salah satunya dengan menggunakan video YouTube atau TikTok. Kemudian bisa memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Pak Randy, karena memang anak-anak sudah terbebani dengan mata pelajaran yang lain juga mungkin, serta memfasilitasi minat dan bakat siswa. Misalkan di bahasa Indonesia mereka sukanya menulis, ada yang sukanya berbicara atau pidato, itu sesuai dengan karakternya mereka, sesuai dengan cara belajarnya, yaitu audio visual dan sebagainya. Ini salah satu bagian dari pembelajaran diferensiasi juga gitu. Sudah bagus sekali Pak Sony ya, dengan ide-ide yang luar biasa Pak Sony sendiri, kesakunya ternyata Pak Sony bisa menyelesaikannya dengan berpikir aktif gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya gitu Pak ya. Ya semoga mungkin pemikiran dari Pak Sony yang nanti akan dilakukan anak mungkin berjalan dengan baik, dan mungkin semoga anaknya itu senang dan minat di dalam pembelajarannya Pak Sony itu gitu Pak. Amin. Baik, alhamdulillah Pak Randy, terima kasih atas waktunya dan berbagai macam solusinya. Sekarang saya sudah punya gambaran ternyata untuk menjadi guru yang
disukai anak itu perlu proses, Iya. perlu melek Iya. teknologi, dan sekarang saya harus punya komitmen untuk merancang itu semua. Tolong Pak Randy jangan malu-malu untuk menegur saya jika Iya, memang ada kekurangan dari saya, dan mohon waktunya jika memang saya membutuhkan pendapat Iya. atau solusi dari Pak Randy lagi. Terima kasih Pak Randy. Iya. Ya, izin untuk pamit. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi dan Pak Sony, performan yang luar biasa sekali kaitan dengan kucing ini ya, apalagi Iya. alur ceritanya seperti Sungai Nil nih, Iya, mengalir iya. tanpa batas ini, Mas. Iya, Allah. Nah ini karena saya sebagai pengamat ya, ini Iya, Pak. mau tanyakan ke Pak Randi nih, bagaimana Bapak itu menilai diri sendiri performa Bapak ketika melakukan kucing? Kalau menurut saya sendiri sudah bagus Pak di dalam perform ini ya. Perform di dalam sebuah kegiatan kan kalau performnya kan akan menghasilkan sesuatu yang bagus Pak. Ya. Dalam perencanaan nanti menghasilkan sesuatu yang kita inginkan gitu kan, ketika kita perform bincang-bincang seperti ini menghasilkan hasil yang luar biasa gitu, Pak. Memang benar Pak. Boleh saya itu Pak menyampaikan hasil Iya. pengamatan saya Pak. Ini tadi Iya. saya ngoret-ngoret banyak ini Pak, Iya, tapi monggo, semuanya monggo. positif ini Pak. Iya, monggo. Nah, Iya. saya mengamati tadi ketika Pak Randi melakukan kucing dengan Pak Sony itu Iya. sangat luar biasa sekali ya. Dari ketiga komen tadi kehadiran penuh, aktif, dan pertanyaan yang berbobot itu semuanya mengalir. Tadi saya sampaikan di itu, dari Sungai Nil itu mengalir Iya. yang luar biasa. Jadi menurut pengamatan saya ini coaching yang sudah bagus, Iya. nanti dikembangkan lagi ketiga-tiganya ya, sampai bisa, artinya begini, ketika coaching ini sudah berhasil nanti kan semuanya juga memberikan ke peserta didik juga, Iya. seperti itu Pak ya. Terus apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa laginya Pak, Iya. kaitan coaching ini? Mungkin tadi setelah kegiatan ini kucing ya, Pak Son itu mempunyai potensi yang luar biasa Pak. Pak Son itu mempunyai integritas yang tinggi. Iya. Ya. Masya Allah, Iya. jos Pak. Jadi, Amin. Amin, amin. Jadi ketika mungkin Pak Sony kok mungkin lagi capek, Iya. mungkin di dalam pekerjaan ataupun di dalam kegiatan, kok melihat anak itu nggak antusias, Iya. kan mungkin Pak Sony-nya juga mungkin capek gitu. Iya. Tetapi Pak Sony tadi setelah bincang-bincang itu mempunyai mindset yang bagus Pak. Iya. Dia memang benar-benar dengan anak itu ingin memberikan yang terbaik. Iya. Harus ada perubahan, harus ada peningkatan, harus ada prestasi buat anak gitu. Itu sangat bagus sekali dan mempunyai rencana-rencana yang bagus. Dan yang terakhir, Pak Sony punya tanggung jawab yang luar biasa Pak dengan anak-anak, sampai anak-anak itu yang diinginkan apa, Pak Sony melakukan hal yang disukai anak dan diikuti gitu Pak. Terima kasih Pak Guntur Sony. Iya. Coaching ini sangat luar biasa sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.